salah satu memimpin doa. Ya Mas, pimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Ada yang tidak masuk hari ini? Ini sakit ya? Untuk hari ini Pak Eten akan memberikan salah satu jurus dari 7 jurus, yaitu jurus keempat, ya, jaga konsistensi. Itu ya, jaga konsistensi. Untuk itu, sebelum mengamali kegiatan hari ini, biar fokus hari ini, kita akan breaking dulu. Oke? Kalau saya bilang konsentrasi, jawabnya konsentrasi di mulai. Terus kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, paham?
Terserah, pokoknya siapa nama temanmu. Temanmu yang tadi yang gabung dulu ya, yang berhadapan ya. Terus berapa umurnya? Udah? Apa ini? Tapi jangan tanya loh ya. Tidak boleh tanya dan tidak teman tidak boleh mengetahui jawabanmu loh ya. Oke? Apa kesukaan musik temanmu? Yang boleh dikasih tahu. Terserah. Dan apa hobinya temanmu? Gak boleh tanya, harus bisa menjawab. Sudah apa belum? Sudah? Kalau sudah, apa makanan favorit temanmu? Sudah? Sudah. Terakhir, apa cita-citanya kamu? Cita-cita. Anda boleh tanya. Sudah? Sudah ya? Sekarang di garis bawahi straight sampai ujung, straight gitu bawahnya. Nah, sudah ya? Tulisi di atas, tulisi nama kalian. Di atas tulis nama kalian. Di atasnya tulis nama kalian. Sudah? Sudah? Kalau sudah, silakan ditukarkan sama temannya. Sudah ya? Dan tukarkan teman-temannya, tukarkan. Tukar. Sekarang kalian harus menjawab jawabannya di bawahnya. Halo. Ya? Sekarang jawablah pertanyaan saya di bawahnya. Oke? Siapa namaku? Siapa namaku? Namanya kalian sendiri. Terus? Sudah? Berapa umurku? Ini kalian sendiri ya. Apa kesukaan musikku? Apa kesukaan musikku? Terus? Apa hobiku? Lanjut. Apa makanan favoritku? Terakhir, apa hobiku? Apa cita-citaku?
Jadi istrinya apa ini? IO. Jadi webcam ini sama dan semua dimakan. Oke, kalau sudah kira-kira dari situ seberapa jauh kalian mengenal temen? Jauh sekali. Jauh. Iya. Artinya kalian harus memahami dari satu dengan yang lain. Oke, kita lanjut jurus jaga konsistensi. Sama semuanya kita dua korejo. Yaitu kita nanti menggunakan metode AK, yaitu aktivitas R-nya refleksi, K-nya konsep, dan A-nya lagi adalah aplikasi. Gitu ya, oke. Nah, di sini. Silakan dibaca. Berdiri. Kelihatan? Ya. Besar yang konsentrasi. Habit lock. Jadi di sini yaitu selama kamu di lembah baru sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus jaga konsistensi, siapkan diri dan konsistensi. Siluman habit lock akan menghalangi lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan bersama temannya yang tadi. Ya, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Di depannya, di depan sini. Ayo, semua berdiri di depan sini. Sesuai yang tadi temannya tadi, yang satu kelompok tadi. Depan sini. Oke, kamu depan sini. Sudah? Mbak, kamu sana, Mbak. Sudah ya? Ini depan, Mas. Depan, Beb. Ini depan. Sudah ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berhadap-hadapan. Oke. Sudah berhadapan-hadapan? Sudah. Silakan switch siapa yang menang. Yang penting saling menang.
gampang dengan sentuhan. Karena setiap genggaman kepala itu adalah harga diri kita. Kalau orang lain bisa membuka kepalan tanganmu, wow, akan jadi seperti apa? Akan jadi seperti apa? Artinya harga diri kalian itu harus dijaga, benar-benar dijaga. Oke? Harus dijaga. Di sini setiap genggaman itu adalah harga diri kita sendiri. Benar-benar harus dijaga. Terus yang kedua, kenapa tidak bisa terbuka oleh tanpa menyentuh? Kenapa? Kenapa nggak bisa membuka? Ya kamu ya. Karena tidak disentuh. Kenapa mas? Kenapa tidak bisa membuka? Karena tidak disentuh. Artinya kalau lebih gampang dengan disentuh atau tidak? Disentuh. Berarti dengan kontak fisik. Tapi kalau kalian bisa membuka dengan tanpa menyentuh dengan kata-kata, orang yang lebih dekat dengan kalian lah itu yang bisa akan membuka hati kalian. Ya. Ini contohnya ini. Kesadaran dan paksaan. Setiap orang itu tidak ingin dipaksa. Ya. Setiap orang itu tidak dipaksakan, kecuali tadi tanpa sentuhan. Kalian punya kesadaran, sadar. Saya tidak dipaksa. Di sini kebutuhan dasar manusia ini ingin dihargai. Jadi setiap orang itu, setiap genggaman itu harga diri saya. Kalian yang ingin dihargai. Setiap orang itu ingin dihargai. Tidak semua orang bisa membuka hati kita. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membuka apa? Kesadaran kita. Mengapa tidak suka dipaksa dan diperintah? Kenapa? Kalian kenapa tidak suka dipaksa dan diperintah? Karena tidak suka. Karena bahasa setiap orang itu punya kesadaran masing-masing dan sifatnya itu tidak ingin diperintah. Ya, tapi semua itu harus kalian harus apa? Harus mandiri. Kalian harus mandiri dan jaga kolaborasi, ngobrol dengan teman-teman, apa yang kurang dari kalian, apa yang kurang dari teman-temanmu, gitu ya. Setiap orang punya raga di sini yaitu adalah raga anti persuasi. Jadi setiap raga yang ada di tubuh kita itu kan aktif. Orang ingin membuka tangan genggaman tangan kita ini. Semakin kamu buka akan semakin merapatkan. Semua orang tidak akan pernah mau kalau diri kita itu dipaksa. Itu ya. Perintah akan diabaikan, larangan jadi rekomendasi. Nah ini, setiap orang itu punya tombol, sebut tombol ajaib. Tombol ajaibnya di mana? 1. Kesenangan. 2. Kebutuhan. 3. Kebanggaan. 4. Ada manfaat. 5 yaitu ada keingintahuan. 6 tantangan. 7 minat.
8 keyakinan, 9 ada tujuan, dan terakhir itu ada makna. Disitulah tombol yang ada di diri kita. Kalau orang ini lagi dengan genggaman tangan, manfaat kalian ini membuka tangan orang itu apa? Kenapa saya harus mempertahankan ini? Biar agar tidak terbuka. Satu pasti kalian kepo, jeli tangannya ada apanya, kalau ada uangnya atau ada apanya gitu. Dan setiap orang pasti punya rasa penasaran, kepo. Itu anak itu nggak mau sekolah itu kenapa? Apakah bermasalah dengan saya? Apakah dengan yang lainnya? Atau emang dia lagi sakit tidak berangkat sekolah? Kan seperti itu. Itu yang ada di pemikiran kita dan benak kita. Dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Jadi, biar kita terlihat enjoy, enak, melakukan perubahan, itu jangan langsung nakjut saya mau berubah bulan. Contoh kecil, orang pengen lari 10 kilo setiap hari dengan orang yang jalan setiap hari 1 kilo. Sama-sama jalan, sama-sama melangkah ke depan. Kira-kira baterai si anak itu lebih drop mana? Cepat drop yang pertama atau yang kedua? Kenapa yang pertama? Karena setiap hari saya langsung melakukan perubahan. Saya harus bisa lari 10 kilo setiap hari. 1 hari oke, 2 hari oke, 3 hari baterai melemah, 4 hari lemah, 4 hari lemah, sampai ke 7 dinosaurus kita itu akan bangun. Akhirnya kalian lelah, sakit, capek dan sebagainya. Kecuali dengan berjalan 1 kilo 1 hari setiap hari, artinya menuntun, kalian nanti akan tanpa sadar di depan kamu bisa melebihi 1 kilo, ya kan? Artinya kamu harus stabil, harus konsistensi gitu. Ini dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten, itu nanti kalian bisa sampai tujuan. Yang tadi apa? Konsisten. Orang tidak menentukan masa depan mereka. Mereka lah yang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan mereka lah yang menentukan masa depan kalian. Jadi kebiasaanmu akan menentukan masa depanmu. Tidak, oke, besok saya harus bisa gini. Tapi lama-kelamaan kalian akan bosan. Tapi bosan itu capek. Tapi kalau sudah melakukan kebiasaan yang dari kecil secara konsisten, kalian akan meraih apa nanti? Masa depan yang kalian inginkan. Sehari sehelai benang, setahun selembar kain. Sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi. Terus di sini yang terakhir yaitu adalah bagaimana kalian bisa menunjukkan pribadi yang pintar, yaitu apa? Bangun tidur tepat waktu dan tidur tepat waktu. Gimana caranya?
Dua. Apa? Dimarahin orang tua. Tiga. Terakhir apa? Kita terburu-buru. Artinya kalau kalian terlambat itu nanti tadi terutama bisa telat ke sekolah. Sekarang efek dari bangun tidur tidak tepat waktu. Kepapannya jam berapa? Jam 9 kan? Karena ya. Kalau kalian sering begadang, apa manfaatnya? Tidak ada kan? Terus efeknya apa? Sering sakit, terus ngantuk di sekolah, terus apa lagi? Badan mudah lelah, loyo. Tapi kalau kalian tidurnya awal waktu, efek yang baik apa? Badan sehat, bugar, terus tidak terlambat sekolah. Itulah efek-efek yang baik ditimbulkan. Makanya mulai dari sekarang tolong dijadwalkan. Tidur jam sekian, bangun jam sekian. Itu ya. Dari situlah nanti kalian bisa mengawali harimu dengan bahagia, dengan senang dan sehat tanpa ada kendala. Oke, sudah. Kalau sudah, silahkan kalian membuat kontrak belajar. Itu dari bangun membuat jadwal harian dari bangun tidur sampai mau tidur. Saya kasih waktu 5 menit. Ayo silakan. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Saya kasih waktu 5 menit. Kasih nama dan ya. Kasih nama dan terserah. Ini tuh tangan.
konsentrasi oleh karena itu kamu pantas mendapatkan cara tempat ini sampai jumpa besok dalam perjalanan mempelajari selanjutnya. Terima kasih. Jadi selamat pendengar, kamu sudah berhasil menguasai jurus jaga konsistensi. Oleh karena itu kamu pantas mendapatkan pusaka keempat ini. Sampai jumpa besok dalam perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Oke, sudah. Kalau sudah begini, mari kita doa bersama. Oke ya, doa ulang. Kalau mungkin Tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai.